Saya sering menonton YouTube Pak Ustadz, alhamdulillah. Mengenai pertanyaan dari jamaah hasil bunga bank, tegas Pak Ustadz mengatakan bunga bank itu haram. Sekarang ini ada beberapa perusahaan pihak ketiga, jangan ada orang ketiga di antara kita, yang bekerja sama dengan pihak bank konvensional dalam hal pengelolaan anjungan tunai mandiri ATM. Tugas pihak ketiga, pengisian uang, perbaikan, sebagainya yang berkaitan dengan kelancaran operasional. Yang ingin saya tanyakan, apakah penghasilan karyawan-karyawati pihak ketiga itu sebagai sumber mereka itu berasal termasuk haram Pak Ustadz? Mereka ini menjual jasa, tidak pihak yang berkaitan langsung. 3 yang dilaknat. Siapa yang dilaknat? Akilar riba, yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba. Wa katibahu, penulisnya, pencatatnya. Kulluhum sawa, semuanya mereka sama statusnya. Adapun orang pegawai bank beli nasi bungkus di samping rumah makan Minang Maimbau. Tiba-tiba datang pegawai bank beli. Pak, beli nasi 10 bungkus. Apa kata penjual? Kami tak jual nasi ke engkau karena duit kau haram. Bapak jual semen, toko bangunan, datang orang beli. Pak, saya beli semen 10 sak. Apakah Bapak tanya, duit kau dari mana? Duit halal apa duit haram? Yang penting barang yang kita jual halal. Yang penting barang yang kita jual halal. Nah, ini menjual jasa. Jasa yang dia jual halal, tidak terkait langsung. Adapun kalau dia langsung baru menjadi haram. Penulisnya, saksinya, orang yang diberi, orang yang memberi, orang yang meminjam, menerima pinjaman langsung. Adapun yang tak langsung, yang terkait dengan operasional, yang terkait dengan tak langsung, maka tidak disebut dengan memakan riba. Siapa saja mahram anak di luar nikah Pak Ustadz? Anak ibu hamil 3 bulan 4 bulan, dinikahkan dia dengan laki-laki, nikahnya sah. Makanya Pak Kua tak pernah bertanya, kau mau nikah? Iya. Perutmu berapa bulan isinya? Tak pernah tanya. Nikah perempuan yang dalam keadaan hamil sah. Muncul masalah 4 setelah anak lahir. Ketika anak lahir, anak tidak bisa pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin siapa? Terserah, bin kardus, bin botol, bin tiang, bin batang. 2, kalau anak itu lahir laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan. Ini si abang anak pertama laki-laki, tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya. Karena dia bukan saudara seayah, dia saudara seemak. Saudara seemak tak bisa jadi wali. 3, kalau nanti bapak mati meninggal dunia, si anak tak bisa dapat harta warisan. Kenapa? Karena tak ada hubungan nasab antara mereka. 4, kalau kebetulan anak ini lahir perempuan, dipinang orang, mau nikah, si bapak tak bisa jadi walinya. Walinya siapa? Walinya wali hakim Pak Kua. Sampaikan ke Pak Kua. Pak Kua, ada masalah yang mau bicarakan ke Pak Kua. Bisa bicara 4 mata Pak Kua. Kata Pak Kua, jangankan 4, 3 pun bisa apa? Aku dulu begini-begini Pak Kua. Udah lama aku tahu, kata Pak Kua. Jangan menikahkan anak hasil zina. Ini anak saya Pak Ustadz. Ini anak saya, DNA-nya sama, rambutnya sama. Kami sudah cek di rumah sakit di Singapura, sama anak saya. Ini DNA-nya. DNA tak laku mas bro. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendapat Ustadz Somad terhadap vaksin MR yang sudah dilaksanakan di Kepri khususnya, namun belum memiliki sertifikat halal? Sampai hari ini, Majelis Ulama Indonesia belum mengeluarkan label halal terhadap vaksin itu. Ini vaksinnya. Vaksin ini belum ada label halalnya. Saya sudah telepon langsung ke MUI Pusat. Waktu saya diminta sosialisasi di Dinas Kesehatan. Saya diminta Dinas Kesehatan sosialisasi vaksin bayi dengan vaksin cacar, campak, rubella dengan vaksin berangkat haji. Lalu saya takut salah, saya telepon pusat. Ada tak label halal? Belum ada halal dari pusat. Lalu kenapa masyarakat boleh memakainya? Yang ada fatwa darurat. Kalau darurat pilih 2. Mati atau makan babi? Pilih mana? Mati atau makan babi? Nah, banyak yang mau makan babi kan? Tak boleh kita pilih mati. Masuk ke hutan. Sampai di hutan pilihannya cuma 2. Mati atau makan babi.
Tiba-tiba kawan, kau pilih mana? Aku mati aja lah. Tak boleh. Ambil babi, colek-colek pakai kecap. Sementara datang pisang. Tapi kalau pisang sudah datang, tinggalkan babi, makan pisang. Nanti kalau datang vaksin yang halal, tinggalkan yang ini, beralihlah ke yang halal. Kalau mudaratnya tingkat tinggi. Tanya dokter kita. Bapak-bapak dokter yang ngaji-ngaji yang amanah, tanya, Pak dokter, bahaya tak kalau ini tak aku pakai? Kata dokter yang amanah tadi, kalau tak kau pakai nanti kau mati. Bolehlah, karena darurat. Tapi kalau kata dia, tak apa-apa. Ustaz Somad waktu kecil dulu, saya tanya mak saya, Mak, aku dulu waktu kecil pernah tak disuntik? Kau dari kecil sampai sekarang tak pernah vaksin-vaksin. Karena kita orang kampung, asal datang dokter puskesmas mau menyuntik, kularikan kau ke hutan. Sampai sekarang hidup, tak mati-mati. Oleh sebab itu maka coba tanya dokter yang amanah, apakah kata dia bahaya atau tidak? Kalau kata dia, tak ada tuh Pak, tak bahaya, usah suntik. Tapi kalau kita bahaya, suntik. Cuman yang jadi masalah, udah disuntik baru nanya saya. Apa boleh buat? Kalau andai pun babi, banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan babi-babi tadi tak bereaksi di dalam.